Salam sejahtera buat kita semua, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, keluarga kami dan pemirsa, bahkan mereka yang intip-intip YouTube channel ini. Salam sejahtera untukmu. Kita berdoa, mengucap syukur kami kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Engkau berkenan memperdengarkannya, luar biasa Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Judul perikopnya, Yesus berjalan di atas air. Saya baca Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Dalam nama Yesus. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Pelajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita pada kesempatan ini adalah ketika seseorang atau ketika Yesus, ya, ini teladannya Yesus. Ketika Yesus melayani begitu sibuk, super sibuk, boleh saya tafsirkan, saya katakan begitu. Dia membutuhkan waktu-waktu tertentu secara pribadi. Perhatikan. Ketika seseorang, haleluya, melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, dengan waktu yang super sibuk, orang tersebut, pendeta tersebut, pemimpin rohani tersebut, membutuhkan waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Artinya, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang rohaniwan, seorang pemimpin rohani, powernya bukan dari dirinya. Powernya dari Tuhan. Maka dia perlu di-charge kembali. Ibarat handphone, sudah dipakai handphone itu berjam-jam. Dia perlu dicas. Sudah habis baterainya, lowbat, perlu dicas. Sebagai pelayan juga seperti itu. Maka Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52 ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setelah Yesus melakukan pelayanan akbar. Apa itu pelayanan akbar? Memberi makan 5.000 orang. Laki-laki tok 5.000 orang. Inilah yang saya mau sampaikan kepada kita. Bahwa Yesus Kristus bukanlah manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Itu buktinya. Jadi bagi mereka yang ragu Yesus adalah Tuhan, ayat ini, pasal ini
yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Tidak ada manusia yang bisa melakukan ini. Kalau 5.000 orang, ya roti minimal 5.000. Itu pun tidak kenyang kalau kecil-kecil. Haleluya. Nah, inilah menandakan kemahakuasaan Tuhan. Dan di dalam kemahakuasaannya, dia turun ke bumi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan dia melayani secara fisik. Dia hadir untuk dapat merasakan yang kita rasakan. Nah, maka dari itu dia lelah dan dia perlu ada waktu-waktu tersendiri. Kita sebagai pelayan Tuhan juga, teladan yang Yesus berikan mengindikasikan bahwa kita pun halnya sama. Yaitu ketika kita KKR, kita memberitakan firman, ada kuasa yang keluar, ada tenaga yang keluar, ada power yang keluar. Maka kita perlu mendapatkan power kembali dari Roh Kudus. Haleluya. Maka dari itu teladan ini yang kita butuhkan. Nah, power itu dari Roh Kudus. Ketika kita berdoa, menyembah Tuhan, haleluya, membaca firman Tuhan setelah kita padat pelayanan, maka sedang di-charge-lah rohani kita kembali. Hamba Tuhan bukanlah yang rohaninya terus menanjak. Ada saatnya dia turun. Ada saatnya dia jenuh. Haleluya. Nah, disinilah dibutuhkan kesendirian bersama dengan Tuhan. Agar kembali dia di-charge, diisi kembali powernya. Dan hamba Tuhan yang merasakan hal seperti ini, maka itulah hamba Tuhan atau pendeta yang bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, bukan kepada kuasa dirinya sendiri. Pelayanannya bukan karena kuasanya, bukan karena kuasa dirinya sendiri, tapi karena kuasa Tuhan. Haleluya. Hendaknya semua pelayan Tuhan, kita semua sadar. Majelis juga seperti itu. Orang-orang kaum awam yang terlibat dalam pelayanan juga halnya sama. Ketika engkau menjadi pemimpin pujian, penerima tamu, ya, pekerja meja, engkau perlu Tuhan. Setelah sekian lama, sekian banyak waktu yang engkau habiskan melayani, engkau perlu ambil waktu-waktu tersendiri untuk berhubungan dengan Tuhan. Harus ada koneksitas dengan Tuhan, sehingga baterai rohanimu kembali kuat, kembali penuh powernya. Haleluya. Doa saya, kita sama-sama menikmati koneksi dengan Tuhan. Haleluya. Ketika engkau sakit pun, haleluya, sakit fisik, sakit ekonomi, dan sakit jiwamu karena tekanan persoalan, terganggu jiwamu, engkau perlu waktu-waktu tersendiri dengan Tuhan. Jangan andalkan doa, permohonan doa orang lain, tapi engkau sendiri pun bisa berhubungan pribadi, berkoneksi dengan Tuhan. Haleluya. Engkau pikirkan sakit penyakitmu, kapan saya sembuh? Saya sudah banyak didoakan oleh pendeta tidak sembuh-sembuh. Haleluya. Engkau butuh waktu pribadi dengan Tuhan. Maka di situ engkau mendapatkan kekuatan, penyertaan Tuhan menghadapi hari-harimu. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu,
Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Dunia ini penuh dengan kepenatan, maka kami membutuhkan waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Teladan inilah yang Tuhan berikan kepada kami. Setelah Yesus melayani, memberi makan 5.000 orang, Dia sengaja menyuruh murid-muridnya untuk mendahului Dia. Karena Dia butuh waktu pribadi. Kami pun butuh waktu pribadi dengan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, ketika kami sadar hal itu, berarti sepenuhnya kami ada bergantung kepada kuasa-Mu. Tapi ketika kami tidak sadar, berarti kami tidak bergantung kepada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, majelis gereja, jemaat Tuhan yang terlibat melayani, ada butuh waktu pribadi dalam hidup mereka. Setelah mereka habiskan waktu mereka melayani, mereka butuh waktu pribadi dengan Tuhan. Dan kesadaran ini ketika ada di hati, di roh mereka, berarti mereka mengandalkan Tuhan sepenuhnya, kuasa Tuhan. Maka dari itu, berkati semua pelayan Tuhan, berkati jemaat Tuhan, berkati keluarga kami. Dan jika ada di antara kami penat dengan sakit penyakit kami butuh waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, engkau mungkin sudah memikirkan bertahun-tahun sakit penyakitmu. Dan bertahun-tahun pula engkau membawa sakitmu untuk didoakan oleh hamba Tuhan, KKR, di tempat-tempat KKR. Tapi saya mau katakan kesempatan ini Tuhan izinkan engkau secara pribadi datang kepada Tuhan. Berikan waktumu untuk engkau mendapat kekuatan baru dari rohnya, power dari Tuhan. Maka di situ engkau mendapatkan sebuah penghiburan. Dan zat-zat yang engkau dapatkan dari penghiburan Tuhan itu akan mampu menyembuhkan engkau oleh kuasa Tuhan yang mengerjakannya. Maka kami berkata, engkau sembuh dalam kesendirianmu bersama dengan Tuhan. Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu. Tetangga kami mungkin ada yang sakit dan kami tidak tahu. Pemerintahan kami di desa, di kecamatan Karanglewas, Karangkemiri ini, ada yang sakit. Hamba-Mu berdoa, perjumpakan secara pribadi dengan Tuhan. Sembuhkan dia dalam nama Yesus. Berkati tetangga kami, berkati pemerintahan kami, pemerintahan desa Karangkemiri, pemerintahan kecamatan Karanglewas. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkati pemirsa dalam nama Yesus. Yang bekerja, yang berusaha, membuka toko, pegawai swasta, pegawai negeri, pedagang onsite, pedagang online, diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang engkau kerjakan, engkau berhasil. Mereka yang bekerja di pasar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, kepujian bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.